Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bibit Ikan Gabus Pekanbaru, channel yang membahas seputar budidaya ikan gabus, mulai dari pemijahan, pembibitan, pembesaran, dan juga nantinya pemasaran. Dan terpenting lagi adalah mengatasi penyakit. Apa kabar teman-teman para pembudidaya ikan gabus dimanapun berada, terkhusus kepada teman-teman yang masih pemula. Pada video kali ini ya, saya khusus akan membuat ini untuk para pembudidaya yang pemula atau teman-teman yang berniat untuk melakukan pembesaran ikan gabus, yaitu persiapan kolam sebelum menebar bibit untuk pembesaran. Nah teman-teman, dimanapun berada, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum teman-teman melakukan penebaran bibit gabus di kolam teman-teman masing-masing, agar kolam yang teman-teman siapkan ataupun pembesaran yang dilakukan berhasil dengan baik sesuai dengan harapan. Mestilah memperhatikan langkah-langkah ataupun persiapan yang matang agar apa yang kita rencanakan menjadi tercapai. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai supaya teman-teman mendapat info dari saya. Baik, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman sudah punya kolam, ya, apakah kolam itu kolam yang khusus dibuat untuk pembibitan, khusus untuk pembesaran ikan gabus, ataupun kolam tersebut bekas kolam lele, nila, gurami, ataupun kolam yang lainnya. Nah, sebelum teman-teman menebar bibit, yang pertama yang teman-teman perhatikan adalah kolam tersebut diisi dengan air. Dalam pengisian air untuk baru awal penebaran bibit, usahakan tidak terlalu dalam, yaitu maksimal 40 sampai 50 cm saja. Itu yang pertama. Jadi isi kolam kita air dengan kedalaman 40 sampai 50 cm. Kemudian teman-teman, air yang kita isi tersebut sudah dipastikan airnya diendapkan, ya. Air diendapkan idealnya minimal 1 minggu, ya. Lebih dari itu lebih baik, sehingga air yang sudah kita endapkan itu diharapkan sudah matang, artinya sudah bagus pH-nya dan suhunya. Nah, jangan terburu-buru. Ini ada sebahagian teman-teman yang ingin membeli bibit dari kami ataupun dari tempat lainnya. Ketika sudah ada kolam, sudah diisi air, langsung pesan bibit, kemudian tebar, sementara air belum pas, ya, sehingga akhirnya nanti bibit yang kita masukkan akan mengalami, pertama bisa jadi gagal adaptasi sehingga mati. Kalaupun tidak mati, mungkin ikan tersebut akan lambat pertumbuhannya. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin melakukan pembesaran, pastikan kolam kita yang kita isi bibit yang baru dipindah dari kolam yang lama ke kolam yang baru, airnya sudah diendapkan minimal 1 minggu, ya. Itu yang sangat penting. Jadi yang pertama tadi adalah kita isi kolam kita dengan 40 sampai 50 cm air, kemudian air tersebut kita endapkan. Nah, sumber airnya sebenarnya bebas, ya. Yang terbaik adalah sumber air dari sumur cincin yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Tapi boleh sumur bor atau air yang lainnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, setelah kita endapkan air kolam kita, pastikan kolam itu sudah ada pengaman. Ya, pengamannya apa maksudnya? Kasih waring. Kalau bibit kita masih ukuran 3 sampai 8 cm, kebiasaannya bibit ini di kala pagi atau malam dia akan naik ke permukaan. Maka pastikan bibit kita aman dari predator yang lain seperti burung, ya, atau biawak atau yang lainnya. Sehingga pastikan ditutup kolamnya pakai waring, pakai jaring, ya, sehingga
kolam kita itu aman dari predator lainnya. Sekali lagi, kolam yang sudah kita siapkan selain air yang diendapkan, tutup kolamnya menggunakan waring ya. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, ataupun persiapan berikutnya setelah kita kasih waring atau pengaman kolamnya, kemudian kita sediakan juga tumbuhan air, tanaman air ya, seperti ini bisa selada air, apu-apu, bisa tanaman-tanaman lain. Nah, sebelum memasukkan tanaman air ke dalam kolam, pastikan dulu tanaman air tersebut sudah steril dari bakteri ataupun dari lintah atau yang lainnya, dengan cara direndam dulu tanaman air itu dengan menggunakan obat-obatan ya. Banyak obat yang bisa dipakai ya, minimal ya garam ikan yang kita endapkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan tanaman air, kita rendam selama minimal 3-4 jam, baru kita masukkan ke kolam. Apa fungsinya kita beri tanaman air? Khusus mungkin di daerah kami di Pekanbaru ini cuacanya panas ya, panas. Dan panas ini kalau langsung tidak ada tanaman air yang membantu ikan untuk bisa bersembunyi ataupun bersarang di sana, maka ini juga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Dan itu juga fungsinya selain untuk mendinginkan kolam, maka ini juga fungsinya untuk membuat ikan itu nyaman seperti di habitat aslinya ya, membuat dia nyaman. Dan khusus pada pembibitan kami, bibit ikan gabus Pekanbaru, bibit kami kasih tanaman air ya. Semua kolam yang ada bibit kita kasih ini, seperti ini contoh yang ada tanaman airnya, yang ini juga ada tanaman airnya ya, yang usia 1 bulanan. Yang ini juga usia baru berapa minggu ya, 2 mingguan. Ini juga ada tanaman airnya. Rata-rata pakai tanaman air ya. Tujuannya selain ya nyaman, juga untuk mengatasi panasnya terik matahari. Nah, untuk pemberian ini juga pemberian tanaman air tidaklah berlebihan ya, tidak sampai melebihi 50% dari permukaan kolam. Saya sarankan hanya 30% dari permukaan kolam. Berikutnya teman-teman, kalau kolam kita kedalamannya 1 meter, tadi isi 40 sampai 50 cm. Nah, ini untuk tidak selamanya. Ketika ikan sudah mulai beranjak besar, maka airnya pun ditambah. Baik, kemudian langkah yang berikutnya ataupun cara persiapan yang berikutnya teman-teman, setelah air yang kita isi sudah bagus, sudah kita endapkan, kolam sudah ada pengamannya, kemudian sudah ada tanaman air di dalamnya. Nah, yang terakhir kita minimal tabur garam ikan ya ke dalam kolam kita untuk mengantisipasi hama-hama, virus-virus, agar kolam tersebut menjadi steril dan aman ketika kita menebar bibit ikan gabus. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya, video kita terkait persiapan kolam sebelum menebar bibit ikan gabus untuk pembesaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman, dan juga menjadi informasi bagi yang belum ya, yang akan melakukan budidaya. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebatas pengetahuan saya yang mungkin juga pemula. Bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung di budidaya ikan gabus, silahkan beri komentar tambahan ya di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, supaya para pemula seperti kami ini juga akan menambah ilmu. Nah, apa yang saya sampaikan di sini dalam rangka adalah untuk mengedukasi dan memotivasi ya teman-teman yang lain, supaya kita sama-sama bisa berhasil dalam membudidayakan ikan gabus. Salam sukses dari bibit ikan gabus Pekanbaru. Bagi yang ingin berkonsultasi, yang bertanya, yang memesan bibit, silakan hubungi nomor 0852 65868659 ataupun lihat di kolom deskripsi, akan kami tampilkan nomor HP kami. Terima kasih. Kemudian khusus pada kali ini saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah memberikan dukungan, support
ataupun yang sudah like video kami. Mudah-mudahan ini semua akan memacu kita untuk sama-sama maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.